Halo, perkenalkan nama saya Sepin Aprilia dengan NIM 221134057. Di sini saya akan menjelaskan tentang model media, terus kaitannya antara model dan media itu terhadap kemampuan peserta didik. Pertama, model pembelajaran yang saya ambil yaitu model pembelajaran Discovery Learning, kemudian untuk fasenya itu fase B, kelas 4 SD. Materi yang saya ambil itu pengaruh gaya magnet terhadap benda. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu pengertian Discovery Learning. Nah, menurut Brunner, model pembelajaran itu adalah suatu kerangka yang konseptual digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pembelajaran. Nah, dalam model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik didorong untuk belajar aktif melalui keterlibatan langsung dengan konsep-konsep serta prinsip, serta melalui proses penemuan yang dibimbing langsung oleh guru. Hal ini membantu peserta didik membangun pemahaman yang lebih mendalam dan bermakna tentang materi yang akan mereka pelajari. Oke, yang selanjutnya itu ada karakteristik model pembelajaran Discovery Learning, yaitu ada peserta didik terlibat aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran dimulai dengan masalah atau situasi yang mendorong peserta didik untuk mencari sebuah solusi. Kemudian peserta didik dapat mengeksplorasi materi pembelajaran secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator memberi bimbingan tanpa memberikan informasi secara langsung. Kemudian peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, analitis, dan pemecahan masalah. Kemudian peserta didik membangun pemahaman mereka sendiri melalui proses penemuan dan eksperimental. Kemudian untuk sintak atau tahapan-tahapan dalam pembelajaran Discovery Learning itu ada 6, yaitu pemberian rangsangan, identifikasi masalah, pengumpulan data, kemudian pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya itu saya juga membuat tentang penerapan sintaks model pembelajaran Discovery Learning dalam pembelajaran IPA. Untuk sintak pertama yaitu simulasi atau pemberian rangsangan. Nah, guru itu menunjukkan beberapa benda yang bisa ditarik oleh magnet seperti klip kertas, paku, kancing baju, dan lain-lainnya. Nah, siswa diminta untuk melihat dan mengidentifikasi benda-benda yang bergerak ketika didekatkan dengan magnet. Kemudian yang kedua ada identifikasi masalah. Guru itu bertanya kepada peserta didik seperti pertanyaan itu, mengapa hanya beberapa benda yang dapat ditarik oleh magnet. Kemudian peserta didik diminta untuk merumuskan pertanyaan atau masalah yang ingin mereka teliti tentang pengaruh gaya magnet terhadap benda. Yang ketiga itu ada pengumpulan data. Peserta didik itu dibagi menjadi beberapa kelompok kecil berjumlah 4-6 orang dan diberikan berbagai jenis benda seperti logam, plastik, kayu, kertas, dan sebagainya. Mereka melakukan eksperimen dengan mendekatkan magnet pada benda-benda tersebut dan mencatat hasilnya. Kemudian masuk ke sintak keempat yaitu pengolahan data, di mana nantinya siswa membahas hasil eksperimen dalam kelompok dan mengklasifikasi benda-benda yang bisa ditarik oleh magnet dan yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Kemudian mereka mencari penjelasan mengapa hanya beberapa benda yang terpengaruh oleh gaya magnet. Kemudian sintak yang kelima yaitu pembuktian. Perwakilan dari setiap kelompok nantinya akan mempresentasikan hasil penemuan mereka di depan kelas. Siswa lain memberikan tanggapan atau pertanyaan. Nah, nanti guru akan membimbing diskusi dan membantu peserta didik memverifikasi kesimpulan mereka. Kemudian untuk sintaks yang terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, dengan bimbingan guru, peserta didik menarik kesimpulan umum tentang pengaruh gaya magnet terhadap benda. Mereka menyimpulkan bahwa benda yang terbuat dari logam tentunya seperti besi, nikel, dan kobalt akan ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-logam seperti plastik, kayu, dan kertas tidak bisa ditarik oleh magnet. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran Discovery Learning. Kita akan ke kelebihannya dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah atau problem solving. Kemudian mendorong motivasi belajar dan rasa keingintahuan pada peserta didik karena mereka terlibat aktif dalam proses pembelajaran yaitu penemuan. Melatih kemampuan berpikir kritis dan analitis pada peserta didik.
membantu peserta didik mengembangkan kemampuan investigasi dan penelitian, membantu pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan bagi peserta didik, kemudian melatih kemandirian belajar pada peserta didik. Kemudian untuk kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembelajaran. Jika dalam mengelola kelas kurang baik, dapat menyebabkan kelas menjadi kurang kondusif dan proses pembelajaran menjadi kurang efektif. Tidak semua mata pelajaran atau materi pembelajaran cocok dengan model pembelajaran discovery learning. Kemudian jika peserta didik tidak diarahkan dengan baik saat pembelajaran, dapat menyebabkan miskonsepsi saat penerapan pada pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya itu mengapa menggunakan model pembelajaran discovery learning. Nah, untuk yang pertama itu mengapa sih menggunakan model pembelajaran discovery learning dalam pembelajaran yang saya ambil itu, karena untuk topik pembelajaran yang saya ambil itu yaitu pengaruh gaya magnet terhadap benda, kemudian nantinya itu akan dilakukan secara eksperimen. Nah, eksperimen sederhana, peserta didik melakukan eksperimen dengan mempelajari mengapa hanya beberapa benda yang dipengaruhi oleh magnet, dan guru memulai dengan menunjukkan contoh beberapa benda yang dipengaruhi oleh magnet dan tidak dipengaruhi oleh magnet. Kemudian peserta didik diminta untuk menemukan jawaban atas pertanyaan mengapa hanya beberapa benda yang dipengaruhi oleh magnet. Kemudian mereka melakukan eksperimen dengan berbagai benda, mengamati hasilnya dan mengklasifikasi benda-benda tersebut. Setelah itu, peserta didik melakukan diskusi dalam kelompok untuk menganalisis hasil dan menarik kesimpulan. Nah, pada saat melakukan eksperimen itu, kemampuan berpikir kritis, analitis, serta keterampilan proses sains itu terbentuk, seperti mengamati dan mengidentifikasi masalah, merumuskan hipotesis, merancang dan melakukan eksperimen, menganalisis hasil eksperimen, serta menarik kesimpulan hasil analisis. Nah, serta untuk metode yang cocok untuk mode pembelajaran discovery learning itu adalah metode eksperimen seperti yang saya bilang tadi, di mana peserta didik langsung mengamati pengaruh gaya magnet terhadap benda, dan inquiry based learning juga cocok untuk metode ini karena mendorong peserta didik untuk bertanya dan menginvestigasi mengapa gaya magnet hanya menarik beberapa benda atau benda-benda tertentu. Kemudian untuk pendekatan yang cocok untuk pembelajaran ini yaitu pendekatan discovery learning, karena pendekatan ini mendorong siswa untuk menginvestigasi dan melakukan eksperimen pada gaya magnet. Selanjutnya untuk media yang digunakan, saya menggunakan dua media yang berbeda, yaitu media pertama adalah media berbasis IT. Untuk media berbasis IT, saya menggunakan PPT sebagai medianya, di mana PPT ini memuat materi tentang pengertian magnet, sifat-sifat magnet, macam-macam magnet, contoh benda yang dapat ditarik magnet, dan juga games di akhir PPT ini. Kemudian untuk PowerPoint ini merupakan media pembelajaran yang interaktif. Kenapa saya bilang pembelajaran yang interaktif? Karena dapat memvisualisasikan konsep-konsep abstrak menjadi lebih konkret dan menarik. Nah, pada usia SD biasanya di mana anak-anak membutuhkan benda-benda konkret untuk bisa mereka memahami apa yang sedang mereka pelajari. Kemudian dalam konteks pengaruh gaya magnet terhadap benda, PowerPoint ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan gambar, animasi, dan video yang menunjukkan bagaimana magnet dapat menarik atau mendorong benda-benda tertentu. Nah, dengan media PowerPoint ini, pembelajaran akan menjadi lebih interaktif dan menarik. Peserta didik akan lebih termotivasi untuk belajar dan memahami konsep pengaruh gaya magnet terhadap benda. Ini dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengamati dan menganalisis serta menarik kesimpulan tentang fenomena terkait gaya magnet. Untuk media yang kedua, saya menggunakan media pembelajaran konvensional, yaitu saya menggunakan poster edukatif. Poster edukatif ini biasanya menarik minat peserta didik karena untuk anak usia sekolah dasar, mereka itu lebih suka dengan media ajar yang memiliki keunikan dan warna yang beragam. Nah, dalam konteks model pembelajaran discovery learning,
Poster ini dapat digunakan sebagai pemicu untuk membantu peserta didik mengeksplorasi dan menemukan sendiri konsep-konsep terkait magnet. Kemudian model pembelajaran discovery learning ini dibantu dengan media poster edukatif, peserta didik akan lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Mereka dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, penyelidikan, dan kemampuan pemecahan masalah secara mandiri. Kemudian selain saya menggunakan media, saya juga memasukkan games yang akan digunakan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran nantinya akan lebih menarik. Untuk games yang digunakan yaitu saya dari webs menggunakan aplikasi atau webs di Kahoot, di mana nantinya peserta didik akan diminta untuk menjawab berbagai pertanyaan yang sudah disiapkan di dalam aplikasi atau webs tersebut. Nah, dalam menjawab pertanyaan tersebut juga akan dibatasi waktu pengerjaannya. Dalam game tersebut itu ada beberapa pertanyaan yang nantinya peserta didik harus bisa menganalisis pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Kemudian untuk games yang kedua saya menggunakan puzzle atau teka-teki. Nah, puzzle ini saya beri nama magnet benda ajaib. Dengan puzzle ini nantinya akan berbentuk seperti teka-teki, mendatar dan menurun. Kemudian di dalam puzzle itu ada terdapat pertanyaan juga yang akan memandu peserta didik untuk menjawab. Nah, dengan games tersebut pembelajaran itu nantinya akan lebih interaktif dan menarik. Nah, pada awal penjelasan saya tadi saya sudah sedikit menyinggung tentang eksperimen. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan eksperimen yang saya ambil. Rancangan eksperimen yang akan dibuat oleh peserta didik yaitu membuat eksperimen dengan nama sortir benda magnet dan non-magnet. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh gambar eksperimen yang nantinya harus dibuat peserta didik, di mana nantinya peserta didik akan dibagi dalam kelompok kecil yang berjumlah 4-6 orang. Setiap kelompok itu akan membuat sebuah alat yang bisa menyortir benda yang memiliki gaya magnet dan tidak memiliki gaya magnet. Nah, contoh eksperimen atau contoh mesin sortirnya itu bisa dilihat di gambar di sebelah saya. Kemudian peserta didik dituntun untuk bisa berpikir secara kritis serta guru juga mengasah kemampuan problem solving mereka. Nah, mereka itu harus berpikir secara kritis bagaimana membuat media tersebut dan bagaimana bisa nantinya media itu bisa bekerja secara maksimal. Kemudian nantinya di akhir eksperimen akan dilakukan penugasan LKPD atau evaluasi. Nantinya peserta didik akan menjawab beberapa pertanyaan di LKPD tersebut. Nah, yang selanjutnya itu ada bahan ajar. Bahan ajar itu di sini saya membuat beberapa materi tentang magnet, yaitu pengertian magnet, sifat-sifat magnet, jenis magnet, dan contoh pengaruh gaya magnet terhadap kehidupan sehari-hari. Nah, untuk contoh bahan ajar yang saya buatkan ada yang saya lampirkan di sebelah itu contoh bahan ajar yang saya buat. Nah, selanjutnya itu ada instrumen penilaian atau evaluasi. Nah, saya juga melampirkan instrumen penilaian atau evaluasi tentang soal hot sebanyak 10 butir dan bentuknya pilihan ganda. Soal-soal ini disesuaikan atau berdasarkan tujuan pembelajaran. Nah, di sini saya mengambil 3 tujuan pembelajaran, yaitu tujuan pertama yaitu peserta didik menganalisis konsep dasar tentang gaya magnet termasuk jenis-jenis dan bagaimana gaya magnet tersebut bekerja. Kemudian peserta didik dapat mengembangkan keterampilan mengamati dan menganalisis menggunakan gaya magnet pada berbagai benda di sekitar mereka. Kemudian yang terakhir, dengan memanfaatkan pemahaman tentang gaya magnet, peserta didik dapat merancang dan membuat sistem penyortiran otomatis untuk memisahkan bahan besi dan bahan non-magnetik menggunakan kombinasi bidang miring dan juga magnet. Nah, itu tadi
beberapa penjelasan saya tentang media, model, dan bahan ajar serta materi dan lain-lainnya terkait media yang saya ambil terkait model yang saya ambil yaitu model pembelajaran Discovery Learning. Sekian video penjelasan saya. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.